Salam dan bahagia Ibu dan Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Nurhasana dari SDN 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dengan bimbingan pengajar praktik Ibu Novi Herawati SPD dan fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPD GR. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang ada pada modul 1.1A8 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Hal yang akan disampaikan dalam modul koneksi antar materi ini diantaranya yang pertama yaitu kesimpulan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kesimpulan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran itu berkaitan antara satu dan lainnya dan tidak terlepas dari unsur-unsur budaya dalam pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya kemasyarakatan, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermakna kehidupan anak. Pendidikan juga menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang dapat bermakna dalam keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negaranya, sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan ini dapat menuntun untuk proses pendidik dalam memberikan tuntunan kepada anak didik. Yang pertama yaitu ingarso sung tulodo. Di depan pendidik memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak. Yang kedua yaitu ingmatio mangun karso. Di tengah membangkitkan semangat dan pendidik juga memberikan inspirasi kepada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa depannya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani. Di belakang pendidik memberikan motivasi dan semangat pada anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu manusia merdeka. Pendidikan selayaknya haruslah dapat menjadi anak didik merdeka dalam menegakkan dirinya secara utuh dan menentukan sendiri peri kehidupannya dengan tertib sehingga dapat juga menuntun anak di lingkungan sekitarnya untuk merdeka seutuhnya dalam belajar. Pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara dapat diibaratkan seperti seorang petani, sedangkan anak didik diibaratkan seperti bibit tanaman. Saat petani menanam padi, maka akan tumbuh menjadi tanaman padi dan hasilnya adalah padi. Begitu juga saat petani menanam jagung, maka akan tumbuh tanaman jagung dan hasil yang diperoleh adalah jagung. Saat petani menanam tomat, maka akan tumbuh tanaman tomat dan hasil yang diperoleh adalah tomat yang segar. Begitu juga pendidik saat menghadapi berbagai karakter anak dan keunikan anak yang berbeda-beda di dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak dapat memaksakan diri bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan minat dan bakat yang berbeda. Sehingga tugas pendidik di sini hanyalah menuntun, menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang benar sehingga mereka dapat mencapai masa depannya dengan selamat dan bahagia. Mereka dapat didampingi untuk mencapai masa depannya. Saat petani menanam jagung, tidak mungkin kita sebagai petani mengharapkan tanaman itu tumbuh menjadi padi. Begitu juga dalam diri anak.
sudah terdapat kodrat yang ada dalam diri anak, kita tinggal menebalkan tulisan samarnya sehingga kita dapat mendampingi anak dalam berproses sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya di masa yang depan sehingga bermakna bagi dirinya, keluarganya, dan juga bangsanya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana anak bukan tabula rasa, anak tidak terlahir sebagai kertas kosong yang dapat dicoret-coret sesuai keinginan kita. Anak diibaratkan kertas yang sudah ada tulisan samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan samar yang sudah melekat dalam diri anak, sehingga kita sebagai pendidik dapat menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan anak di masa depan untuk menjadi manusia yang bijaksana sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dalam mencapai kehidupan yang bermakna yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Yang berikutnya yaitu tentang perubahan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas trikon itu ada 3, diantaranya yang satu kontinuitas, di mana pendidikan itu haruslah menjaga budaya yang ada dalam masyarakat. Sehingga melalui pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus bergerak maju, berkesinambungan, dan sepanjang hayat ini dapat mencetak pendidik dan anak didik yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang begitu berikutnya yaitu konvergen, di mana pendidikan dapat mengambil dari berbagai sumber kehidupan. Yang ketiga itu konsentris, di mana pendidikan harus relevan dengan kepribadian bangsa, walaupun mengambil dari berbagai sumber. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan dari pemikiran, perasaan, kemauan yang harmonis dalam diri anak untuk menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga menghasilkan semangat atau tenaga. Dalam menumbuhkan budi pekerti ini, hal yang paling dekat dengan kehidupan anak sangat penting yaitu keluarga. Keluarga dapat menjadi lingkungan pertama dalam memahami dan membiasakan budi pekerti pada anak. Setelah peran keluarga di dalam diri anak, sebagai pendidik di sekolah, kita juga mengambil peran dalam menuntun tumbuh dan kembang budi pekerti anak. Yang berikutnya yaitu refleksi. Pemahaman sebelum mempelajari modul ini yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, materi pembelajaran hanya fokus pada buku yang tersedia. Yang ketiga, mengejar ketuntasan anak. Yang keempat, memberikan patokan KKM. Yang kelima, fokus pada hasil belajar anak. Sebelum mempelajari modul, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Dan kemudian materi yang diajarkan itu hanya fokus pada buku-buku yang tersedia. Dan saat pembelajaran, sebelum mempelajari modul, saat pembelajaran saya hanya mengejar ketuntasan anak dan juga fokus pada hasil belajar tanpa melihat proses pembelajaran. Dan juga sebelumnya saya memberikan patokan KKM. Patokan KKM ini didapat dari hasil rata-rata siswa pada nilai di kelas sebelumnya. Dan pada siswa yang kurang tuntas, tidak memenuhi dan nilainya berada di bawah KKM, maka siswa tersebut dianggap belum tuntas dalam suatu mata pembelajaran.
Pemahaman setelah mempelajari materi. Setelah mempelajari modul, saya kini mengerti bahwa pembelajaran berorientasi pada murid, murid, dan murid. Setelah mempelajari modul, saya juga mengerti bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Setelah mempelajari materi juga saya dapat memahami bahwa materi pembelajaran dapat mengambil dari banyak sumber sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah mempelajari modul, saya kini memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan sendiri. Jadi setiap anak memiliki batasan sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini, guru tidak perlu menentukan batasan KKM karena setiap anak memiliki batasan sendiri terhadap kemampuannya. Yang berikutnya saya memahami tentang pendidikan yang menuntun anak, sehingga tugas kita hanya mendampingi dengan sepenuh hati dan juga dengan adanya cinta dan kasih sayang kita terhadap anak. Yang berikutnya saya memahami bahwa proses saat siswa melaksanakan pembelajaran itu lebih penting dan bermakna daripada hasil yang diperoleh. Untuk rencana tidak lanjut, saya akan memahami kondisi awal siswa sebelum melakukan pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan angket dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai diri siswa yang dapat saya pahami karakter berikutnya untuk proses pembelajaran agar saya dapat mendesain kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan saya sajikan sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk berikutnya saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang beragam yang membuat siswa aktif. Berikutnya saya akan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan seperti game interaktif, kuis interaktif, permainan edukatif, ice breaking, dan juga permainan-permainan tradisional yang sudah ada dalam diri anak. Yang berikutnya yaitu menerapkan sistem Among dalam pembelajaran, di mana dalam hal ini saya akan ngomong kepada anak. Saya akan terus memperhatikan kebutuhan anak. Saya akan memperhatikan proses perkembangan dan pertumbuhan anak dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya saya akan menyiapkan rubrik penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa yang beragam dalam proses penilaian yang nantinya akan saya amati sebelum pembelajaran berlangsung, saat proses pembelajaran berlangsung, dan rubrik penilaian ini juga akan saya gunakan setelah proses pembelajaran berlangsung. Baik, yang berikutnya saya akan menularkan ilmu yang saya dapatkan dari modul ini kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepada pengajar-pengajar lainnya yang ada di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan di komunitas belajar yang telah saya miliki. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan di modul koneksi antar materi yang meliputi kesimpulan dan refleksi yang saya pahami tentang pengalaman baru di konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Fitria Nurasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.